Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rafiq Zulkarnain, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas materi mengenai grup siklik. Sebelum memasuki materi, PM 2110631050118. Saya sendiri Nana Haya Fauzia dengan NPM 2110631050096 dan ada Sylvia Arta Maharani dengan NPM 2116310500036. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang pertama yaitu definisi grup siklik. Nah, grup G itu disebut dengan grup siklik jika ada suatu elemen G. Misalkan A ini elemen G yang dimana setiap X elemen G sehingga X sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Nah, selanjutnya A ini disebut generator atau elemen penghasil dari G dan ditulis dengan G sama dengan kurung sudut A. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan grup siklik. Yang pertama itu, perhatikan operasi grup tersebut. Apakah operasi grup merupakan operasi penjumlahan atau perkalian? Nah, jika operasinya merupakan perkalian, maka kita dapat menggunakan definisi, yaitu grup G, X disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian. Sehingga G itu himpunannya A pangkat N yang dimana N itu elemen Z atau elemen bilangan bulat. Nah, jika operasinya adalah penjumlahan, maka kita akan menggunakan definisi grup G, operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga G itu sama dengan N kali A yang dimana N-nya itu elemen Z. Nah, langkah yang kedua yaitu setelah itu tentukan generator atau pembangun yang membuat semua elemen suatu grup. Maka generator tersebut disebut generator atau elemen penghasil subgrup tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan definisi. Misalkan G terhadap operasi biner adalah suatu grup dari A elemen G. Jadi, yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Karena hal ini berkaitan dengan yaitu setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Nah, buktinya itu misalkan G itu grup siklik dengan generatornya itu A dan H itu sebarang subgrup dari si G. Nah, apabila H itu sama dengan G atau H itu adalah elemen identitas, maka H jelas merupakan siklik. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini masuk ke contoh soal 1. Nah, di contoh soal 1 ini ada soal misalkan G dengan elemen min 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Nah, apakah G merupakan grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari G tersebut? Penyelesaiannya di sini G tadi adalah elemennya min 1 dan 1 adalah sebuah grup terhadap operasi perkalian, sehingga G sama dengan elemennya itu ada A pangkat N, di mana N adalah anggota dari bilangan bulat. Untuk mempermudah kita buat tabel Cayley-nya, yaitu di sini ada min 1 dan 1 dan min 1 dan 1, dimana min 1 dikali min 1 sama dengan 1 dan min 1 dikali 1 sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, karena tadi anggota elemennya min 1 dan 1, di sini min 1 sama dengan
min 1 pangkat n, di mana n adalah anggota bilangan bulat. Nah, di sini ada min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, dan min 1 pangkat 3. Di mana hasil dari min 1 pangkat 0 itu adalah 1, min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 itu 1, min 1 pangkat 3 yaitu min 1, dan anggota dari min 1 itu ada 1 dan min 1, anggota generatornya, elemennya. Lalu di nilai 1 sama dengan 1 pangkat n, di mana n adalah anggota dari bilangan bulat. Di sini ada 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3. Ya, di mana pangkatnya itu adalah anggota dari bilangan bulat. 1 pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, dan di mana 1 ini memiliki anggota elemennya yaitu 1. Karena terdapat min 1 sama dengan grup, sama dengan G, atau nilai generatornya itu sama dengan min 1, atau nilai generator min 1 adalah generator yang memuat semua elemen dari G, sehingga grup G adalah grup siklik, dan subgrup dari sikliknya adalah generator dari min 1, karena generator dari min 1 adalah generator yang membuat subgrup dari grup siklik. Nah, di contoh soal kedua, terdapat soal kita misalkan G sama dengan anggota elemennya yaitu 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, apakah G merupakan grup siklik, dan kita akan menentukan subgrup siklik dari G tersebut. Penyelesaiannya di sini G sama dengan elemennya ada 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan, sehingga G sama dengan yaitu n dikali A, di mana n adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, di sini kita masih menggunakan tabel Cayley, yaitu di garis pertama ada 0, 1, 2, 3, lalu di kolom pertama ada 0, 1, 2, 3, di mana 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 tambah 3 sama dengan 3, lalu 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 2, mohon maaf, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 0, lalu ada 0 tambah 2 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 1, 2 sama dengan 0, lalu ada 3 tambah 2 sama dengan 1, lalu 0 tambah 3 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 0, 2 tambah 3 sama dengan 1, dan 3 tambah 3 sama dengan 3, sama dengan 2. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fitri Abdullah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian di contoh soal yang kedua. Nah, telah didapatkan dari tabel Cayley. Nah, kita di sini dapat mensubstitusikan ketika anggotanya itu anggota dari G sama dengan 0, 1, 2, dan 3, kita substitusikan 0 pada perumusan G sama dengan N dikalikan dengan A, dengan N-nya itu elemen bilangan bulat. Ketika 0 dimasukkan atau disubstitusikan, maka 0 sama dengan N dikalikan dengan 0 dengan N elemen bilangan bulat. Nah, apapun yang dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian, ketika kita substitusikan 1, maka 1 sama dengan N dikalikan dengan 1, dengan N merupakan elemen bilangan bulat. 0 dikali 1 hasilnya adalah 0, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Maka 1 sama dengan anggotanya yaitu adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ketika kita memiliki anggota 2, disubstitusikan kepada perumusan
untuk menentukan grup siklik terhadap penjumlahan, maka rumusnya adalah N dikalikan dengan 2 dengan N adalah elemen dari bilangan bulat. 0 dikali 2 adalah 0, 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 0. Ini adalah sisa dari, tadi kan terhadapnya itu elemennya G sama dengan 4, maka 2 tambah 2 adalah 4, sisanya adalah 0. Kemudian ketika 3 dikali 2 adalah 6, maka ketika 6 dikurangi dengan 4, hasil sisanya adalah 2. Nah, elemen dari 2 bilangannya yaitu adalah 0 dan 2. Kemudian ketika kita substitusikan N-nya itu, ketika kita substitusikan 3 pada perumusannya seperti ini ya teman-teman, kita gantikan, maka hasilnya 0 dikalikan dengan 3 sama dengan 0, 1 dikalikan dengan 3 hasilnya 3, 2 dikalikan 3 hasilnya 6, dan sisanya adalah 2, dan 3 dikalikan 3 adalah 9, kemudian sisanya adalah 1. Nah, dan dihasilkan dari perumusan tersebut, anggota dari 3 adalah 0, 1, 2, dan 3. Karena terdapat 1 adalah elemen dari grup G dan 3 merupakan anggota dari grup G tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa 1 dengan kurung sudut atau kurung sudut 3 adalah generator, karena pada 3 dan 1 memuat semua elemen G, sehingga G adalah grup siklik. Oke. Kemudian di sini ada contoh soal yang ketiga, yaitu buktikan bahwa Z6 dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan grup siklik dan tentukan generatornya. Penyelesaiannya sama halnya dengan yang contoh soal 2. Dia adalah grup yang terhadap penjumlahan, maka perumusannya adalah G sama dengan N dikalikan dengan A, dengan N merupakan elemen bilangan bulat. Ketika disubstitusikan nilainya 0, maka hasilnya adalah 0. Ketika disubstitusikan 1, maka N dikalikan dengan 1, dengan N merupakan elemen bilangan bulat. 0 dikalikan 1 hasilnya 0, 1 dikalikan 1 hasilnya 1, kemudian hingga 3 dikalikan 1 sama dengan 3, 4 dikalikan dengan 1 hasilnya 4, maaf ini 5 ya teman-teman, 5 dikalikan 1 hasilnya adalah 5, maka anggota dari 1 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ketika kita substitusikan 2, maka N dikalikan dengan 2 dengan N elemen bilangan bulat. 0 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 0, 1 dikalikan dengan 2 hasilnya 2, 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4, kemudian 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 0. 0 ini adalah sisanya ya teman-teman, kan 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 6. Maka sisa dari yang Z6 ini, karena di anggotanya 6, balik lagi ke 0. Kemudian dihasilkan anggota dari 2 adalah 0, 2, dan 4. Nah, kalau siklik itu kan grup yang berputar ya teman-teman, maka 1 itu kan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama halnya dengan yang di Z6. Maka bisa kita tuliskan itu menyambung teman-teman. Jadi 0, kemudian dia ke 1. Ini ke 1. Kemudian dia ke 2. Kemudian dia ke 3. Dan seterusnya sampai dia itu ke 5, dan 5-nya itu dihubungkan kembali dengan 0 gini teman-teman. Jadi berputar grup siklik itu. Nah, karena ini 1 itu memuat elemennya itu anggotanya sama dengan di Z6, maka generatornya itu adalah 1. Kemudian kita next ya teman-teman di slide selanjutnya. Nah, ketika kita substitusikan 3 sama dengan N dikalikan dengan 3 dengan N elemen bilangan bulat, maka didapat 0 kali 3, 0, 1 kali 3 adalah 3, 2 dikalikan 3 adalah 0 sisanya, dan 3 dikalikan 3 sisanya adalah 3, 4 dikalikan 3 sisanya adalah 0, dan 5 dikalikan 3 sisanya adalah 3.
Dan di sini anggota dari 3 adalah 0 dan 3. Kemudian 4, ketika kita substitusikan 4, maka n dikalikan dengan 4 dengan n elemen bilangan bulat, maka didapatkan hasilnya adalah 0 dikali 4 adalah 0, 1 dikali 4 adalah 4, 2 dikali 4 adalah 2, dan seterusnya teman-teman. Hingga didapat hasilnya adalah anggota dari 4 yaitu 0, 4, dan juga 2. Kemudian ketika kita substitusikan 5, maka didapat n dikalikan dengan 5 dengan n elemen bilangan bulat. Kemudian 0 dikali 5 adalah 0, 1 dikali 5 adalah 5, 2 dikalikan dengan 5 adalah 4, terus 3 dikali 5 adalah 3, kemudian 4 dikali 5 adalah 2, dan 5 dikali 5 adalah 1. Di sini didapat anggota dari 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang anggota 5 ini sama halnya dengan anggota di Z6. Maka dapat kita simpulkan bahwa karena 1 merupakan anggota dari Z6 dan 5 merupakan anggota dari Z6, dengan itu maka kurung sudut 1 atau kurung sudut 5 adalah generator yang memuat elemen di Z6, dan Z6 juga adalah grup siklik. Terbukti ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sylvia dan juga Fitri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.